Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di hari Minggu. Berarti kalau hari Minggu waktunya apa, Kak? IMPA. Betul. Adik-adik, walau kita sekarang masih di dalam masa virus corona, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita harus saat teduh dulu. Nah, berarti saat teduh tangannya harus dilipat. Nah, ayo. Saat teduh mulai. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk memulai memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kau masih memberkati kami Tuhan sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah, biar Engkau berkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Mazmur pasal 119 ayat 68. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan lurus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan lurus. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Devina. Salam kenal ya. Nah, hari ini kakak yang akan membawa firman Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah, adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Ya, kalau Alkitabnya sudah ada, bisa ditaruh di kanan atau di kirinya. Kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah ketenangan boleh ada di dalam diri adik-adik, dan
ini juga adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Yoel. Ya, kitab Yoel. Yoel itu ada di Perjanjian Lama. Kitab Yoel pasalnya yang kedua. Kitab Yoel pasal yang kedua. Kalau sudah ketemu, Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Ya, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, kakak mau memperkenalkan satu tokoh. Mungkin minggu lalu adik-adik masih ingat satu tokoh. Siapa dia? Ya, Yoel. Yoel, hari ini kita juga masih berbicara tentang Yoel. Jadi inilah Yoel. Nah, adik-adik, Yoel pada saat itu difirmankan oleh Tuhan. Jadi Yoel disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman yang penting. Wah, apa itu yang penting ya? Nah, adik-adik, Yoel memberitakan bahwa umat Israel itu harus hidup yang baik, harus hidup yang sopan, dan juga taat terhadap firman Tuhan. Karena mengapa? Kalau bangsa Israel tidak mau hidup taat firman Tuhan, wah, apa yang terjadi ya? Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Kira-kira kalau dihukum itu enak gak ya? Kakak sih gak suka kalau dihukum, karena dihukum itu tidak enak. Maka dari itu Tuhan memberitakan bahwa umat lewat Nabi Yoel, Tuhan memberitakan bahwa bangsa Israel harus berbuat baik. Bangsa Israel harus hidup taat agar roh Tuhan itu ada pada bangsa Israel. Wah, roh Tuhan, kira-kira adik-adik tahu nggak ya roh Tuhan atau roh kudus itu apa? Nah, roh Tuhan atau roh kudus itu adalah rohnya Tuhan hidup di dalam diri adik-adik, hidup di dalam diri kakak, bahkan juga hidup di dalam diri semua orang. Tapi semua orang yang berbuat baik. Jadi itu roh Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat gambar ini. Nah, kita mau lihat gambar yang di sebelah sini dulu ya. Ini kira-kira gambarnya apa ya? Gambarnya mama lagi nasehatin anaknya, tapi anaknya gak mau dengar. Ditutup telinganya. Misalnya ini namanya Tio. Tio, kamu ya harus rajin belajar. Ditutup telinganya. Gak mau dengar mama. Lebih enak masih main HP atau main sama teman-teman. Mamanya ngomel, rajin belajar. Sampai mukanya udah marah. Kira-kira kalau adik-adik lihat mamanya adik-adik mukanya marah, enak gak ya? Serem ya? Gak enak ya? Nah, gimana kalau kita lihat gambar yang ini? Wah, semuanya tertawa. Mamanya lagi masak, dibantu oleh kedua anaknya. Ya, yang cewek lagi ngaduk adonan, bikin roti, yang cowoknya lagi rotinya mau dibentuk, mamanya mempersiapkan bahan yang lain. Nah, adik-adik bisa lihat, adik-adik mau yang seperti apa sih? Mau jadi anak yang tidak mau mendengarkan orang tua, tidak turut orang tua, atau mau membantu orang tua, taat sama orang tuanya? Kira-kira yang mana ya? Nah, kakak punya contoh gambar lagi. Yang ini. Kita lihat yang ini. Kira-kira yang ini gambarnya baik gak ya? Bertengkar, pukul-pukul, saling tinju. Kamu ya yang suka ambil pulpenku? Enggak, kamu deh suka nyuri.
berebutan mainan, tidak mau mengalah dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan teman-temannya. Pokoknya setiap hari berantem terus. Aduh, kalau berantem itu perasaannya nggak enak ya, nggak ada sukacita ya. Tapi bagaimana dengan kabar sebelahnya? Kita mau lihat. Wah, berpelukan, semuanya saling sukacita. Yang satu dengan yang satu saling menyayangi. Ya, kira-kira adik-adik suka yang mana? Mau suka yang sering bertengkar, atau mau suka yang mau rukun dengan temannya, saling berbagi dengan temannya, saling berbagi dengan adik atau kakaknya. Seperti gambar yang tadi, menyayangi orang tuanya. Adik-adik mau gambar yang mana? Mau pilih yang mana? Adik-adik tahu nggak kalau adik-adik hidup baik? Kalau adik-adik hidup baik seperti ini, nah, Roh Tuhan itu ada di dalam diri adik-adik. Karena mengapa? Roh Tuhan itu selalu berhubungan dengan yang baik. Contohnya, rajin untuk berdoa. Contohnya, mau selalu rukun. Mau selalu datang ke IMPA. Kalau nanti corona sudah selesai ya, adik-adik harus rajin datang IMPA. Mau saling memberi, tidak suka bermalas-malasan, membantu orang tua. Itu sikap yang baik. Itu tandanya Roh Tuhan ada di dalam diri adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sukanya berantem, wah, pasti Tuhan akan marah. Tuhan tidak suka dengan anak-anaknya yang suka marah, dengan anak-anaknya yang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan suka kalau adik-adik hidup rukun, saling mendoakan. Itu Roh Tuhan ada dalam diri adik-adik. Ya, kalau nanti kita boleh beribadah lagi di gereja, adik-adik harus tetap rajin ke IMPA. Adik-adik mengikuti IMPA dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Jadi tidak bermalas-malasan. Karena mengapa? Kalau adik-adik berbuat baik, itu tandanya kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan bersukacita. Wah, anak-anak Tuhan ternyata rajin. Anak-anak Tuhan ternyata baik, suka menolong, suka membantu, mau berbuat baik kepada siapapun. Itu tandanya Roh Tuhan ada di dalam diri adik-adik. Yuk, sama-sama kakak dan juga adik-adik selalu berbuat baik agar Roh Tuhan ada di dalam diri kakak, diri adik-adik, dan diri semua orang yang berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk memberkati kami Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan, yang pada masa sekarang ini Tuhan, bangsa Indonesia kami ini terkena virus corona. Tuhan, biar Engkau ikut campur tangan di dalamnya, Engkau berkati segala bangsa yang ada Tuhan, Engkau berkati pemerintahan yang membantu untuk penanganan COVID ini Tuhan. Engkau berkati relawan-relawan, dokter, perawat yang berjuang di garda terdepan Tuhan untuk mengatasi masalah besar ini Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau selalu berkati kami Tuhan di dalam belajar kami juga Tuhan selama masa-masa virus corona ini Tuhan. Dan Engkau juga berkati agar virus corona ini cepat pulih dari bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan agar Tuhan bisa menyertai dan memberkati gereja-gereja di negeri ini. Karena Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, gereja-gereja kami tidak bisa melayani para jemaatnya. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan selalu menyertai kami umat-Mu, agar kami juga bisa senantiasa untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui di rumah kami masing-masing.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar teman-teman kami agar selalu di bawah perlindungan Tuhan dan juga Tuhan senantiasa menyertai kegiatan mereka. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk Pelkat PA GBIB Bukit Harapan. Tuhan memberkati setiap kakak layan, Tuhan memberkati setiap adik layan, sehingga boleh sama-sama dalam keadaan sehat. Sehingga pada saatnya Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh saling memuji nama Tuhan ketika kami diizinkan untuk kembali boleh beribadah di gereja. Ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik layan yang saat ini harus belajar di rumah. Tuhan memberkati setiap belajar yang dilakukan, Tuhan memberkati kesehatan, berikan kekuatan, berikan ketabahan, sehingga adik-adik boleh tetap kuat, boleh tetap semangat melakukan tugas, tanggung jawab, aktivitas di rumah dengan baik. Berkati juga mama papa yang bekerja maupun yang bekerja di rumah. Tuhan memberkati mama papa keluarga kami sehingga tetap dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apapun yang boleh kami rasakan hari ini. Ini doa dan syukur kami, ini doa syafaat kami yang kami peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena adik-adik, sekarang kita memasuki persembahan. Jadi mari kita siapkan persembahannya dan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberkati dan menyertai kami semua sampai detik ini. Ya Tuhan, baru saja kami memberikan sedikit persembahan kepadamu atas berkat yang telah Tuhan beri kepada masing-masing diri kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja-gereja bumi. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Bukan menari seperti dan
Adik-adik, tidak terasa ibadah kita akan segera berakhir. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Dengan tetap berdiri ya, kita mau berdoa, mari lipat tangan, kita tundukkan kepala dan kita tutup mata. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan boleh memimpin, menyertai ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIW Bukit Harapan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur meskipun lewat tayangan video Tuhan, kami boleh beribadah, datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah kami tetap dalam keadaan sehat. Kami tetap diizinkan Tuhan untuk boleh mengikuti IMPA di minggu depan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami. Ini doa permohonan kami peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.